Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berintikaf sejenak di rumah Allah yang mulia ini, sambil bertasbih, bertahmid, bertakbir, mari sama-sama kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran dan iktibar bagi kita dalam surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjalanan Musa alaihi salam untuk bertemu dengan Khidir, ditemani oleh pembantunya ataupun sahabatnya Yusha' bin Nun. Perjalanan keduanya untuk bertemu dengan abdan min ibadina, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemahakuasaannya dan kemahabesarannya, bahwa ikan yang dibawa dalam peti, ikan yang dibakar, dalam satu riwayat ada yang mengatakan ikan yang digoreng berubah menjadi hidup kembali. Kemudian dia berjalan ke dalam aliran air laut yang sudah dibuatkan jalannya, untuk menunjukkan bahwasanya kebangkitan dan kehidupan setelah mati bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah dan pasti itu akan terjadi. Setelah itu keduanya bertemu. Fawajada 'abdan min ibadina. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama Khidir di sini. Hanya menyebutkan abdan min ibadina. Tapi dalam hadis-hadis yang ada menyebutkan namanya Khidir. Kalau nabi-nabi yang lain, Rasul yang 25, semuanya ada disebutkan inisialnya ataupun sifatnya abdan min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dengan makna hamba itu menunjukkan bahwa seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'alanya sangat tinggi dan sangat dekat. Misalnya subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdihi, dalam awal surat Isra. Dalam awal surat Maryam, kaf ha ya ain sad
dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Lagi-lagi Allah menyebutkan hambanya. Dalam surah Al-Furqan Allah memuji hamba-hamba yang selalu beribadah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada penyebutan abdan min ibadina bi abadihi abdahu ibadur rahman ibadullah, itu maknanya hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan baik dan dengan tinggi. Tentunya semua nabi dan rasul abdan min ibadina. Atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Di sini ada dua hal, ada rahmat, ada ilmu. Ada indina, ada ladunna. Secara terjemah, indina sama ladunna artinya sisi. Di sisi kami, dari sisi kami. Tapi penggunaannya berbeda. Rahmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala secara umum. Sebagaimana Ar-Rahman, rahmat Allah pemberiannya untuk umum kepada siapa saja. Rahim, rahmat Allah Subhanahu wa taala pemberiannya kepada orang-orang mukmin. Tapi ilmu lebih khusus lagi. Karena ilmu butuh usaha, belajar, kesungguhan. Kemudian, ya saya muliakan, jadi ilmu lebih khusus daripada rahmat. Rahmat lebih umum. Yang kedua, indina sama ladunna. Ladunna dengan indina tadi kita sebutkan maknanya sama dari sisi kami. Tapi ladun lebih khusus lagi. Pemberian khusus dari sisi yang khusus. Jadi antara penggunaan rahmatan min indi dan ladunna ilma dari yang umum ke yang khusus. Artinya Nabi Khidir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa alaihissalam. Makanya Allah nyuruh kepada Musa untuk belajar kepada Khidir apa? Rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa alaihissalam Allah berikan ilmu. Nabi Khidir juga Allah berikan ilmu. Apa yang dimiliki oleh Khidir alaihissalam enggak dimiliki oleh Musa. Padahal yang enggak dimiliki oleh Musa, Allah nyuruh Musa untuk belajar kepada Khidir. Kenapa Khidir? Karena atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jamaah saya muliakan, apa hubungan antara ilmu dengan rahmat atau rahmat dengan ilmu? Kalau tadi rahmat itu umum, kemudian ilmu itu khusus. Allah Subhanahu wa taala mensinergikan, menghubungkan dan menyatukan antara rahmat dengan ilmu, ilmu dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala tadi secara penggunaan kata beda. Rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Rahmat itu umum, ilmu khusus. Rahmat pemberian, ilmu, usaha, kesungguhan dan belajar. Rahmat meliputi semua makhluk, tapi ilmu tidak meliputi semua makhluk. Rahmat adalah asas dalam ilmu. Maksudnya bahwa ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang berkah, maka kondisi lingkungan, kebaikan dan keberkahan itu menjadi dasarnya. Jika rahmat dicabut dari ilmu, ilmu tidak berkah. Jika rahmat tidak mendahului ilmu, maka ilmu enggak bermanfaat. Jika rahmat tidak menjadi fasilitator dari proses mencari ilmu, dia tidak akan berkah. Ketika dia ingin kita jadikan ilmu itu berkah, bermanfaat bagi manusia, maka perlu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini ilmu yang berkembang yang tidak terbayangkan oleh generasi-generasi terdahulu. Betapa banyak
kemajuan teknologi hari ini yang tidak pernah dilihat dan dirasakan oleh generasi terdahulu. Ketika ilmu itu tidak diliputi dengan rahmat, yang ada ilmu itu untuk menghancurkan, ilmu itu untuk membunuh, ilmu itu untuk merusak. Ketika ilmu dipenuhi dengan rahmat, maka dia akan memberikan kemanfaatan bagi manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkorelasikan, mensinergikan antara rahmat dengan ilmu. Nuklir belum pernah ditemukan pada generasi terdahulu. Tapi kalau dipegang sama orang yang enggak dapat rahmat, enggak beriman, itu akan merusak, akan membunuh. Dan kita sudah dengar bagaimana cerita-ceritanya. Di ayat yang ke-65 ini, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara hamba ibadah, rahmat, dan ilmu. Dalam konteks ilmu dalam Islam, semuanya dalam bingkai ibadah. Ilmu supaya dapat rahmat, rahmat tercurah ketika ilmu itu bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada dia, Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ilmu itu tujuannya apa? Ayat ini menyebutkan bahwa tujuan kita mencari ilmu itu supaya menghantarkan kita kepada rusyda, jalan yang lurus, jalan yang benar, petunjuk. Pembelajaran yang akan dilalui oleh Musa alaihissalam adalah pembelajaran yang mengarahkannya rusyda, jalan yang benar, jalan yang petunjuk. Musa alaihissalam dengan lemah lembut bertutur kata kepada gurunya, kepada Khidir, hal attabi'uka, boleh enggak aku mengikutimu? Ini pembelajarannya bukan dalam kelas, bukan dalam ruangan, bukan dalam masjid juga. Ini pembelajarannya perjalanan, mengikuti kemana Khidir pergi. Itu pun Musa alaihissalam dengan lemah lembutnya mengatakan, boleh enggak aku mengikutimu? Kemana kamu pergi? Attabi'uka ala an tu'allimani, agar engkau ajarkan kepadaku mimma ulimta rusyda, dari apa-apa yang engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rusyda, ilmu yang bermanfaat. Di sini jamaah saya muliakan, di atas ilma, min ladunna ilma, di bawah yang ayat 66 rusyda. Rusyda ini adalah output ujung daripada ilmu. Tujuan kita berilmu itu supaya kita supaya kita jadi orang yang benar. Bukan ilmu banyak tapi jadi tidak benar. Ayat 65 di ujungnya ilma, itu ilmu secara umum. Tapi di ayat 66 rusyda, ilmu yang membuat kita itu berada dalam petunjuk, ilmu yang membuat kita menjadi orang yang benar, orang yang lurus, orang yang berada pada siratal mustaqim. Qala lahu Musa, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Khidir langsung mengatakan, kamu nggak akan sanggup sabar. Yang dinafikan bukan sabarnya, bukan innaka lan tasbir,
Bukan engkau tidak sabar, bukan, tapi engkau tidak akan sanggup sabar dalam bersamaku. Proses perjalanan yang akan dilalui oleh Musa, pembelajarannya membuat Khidir memprediksikan, mengatakan kamu nggak akan sanggup sabar. Sama orang lain bisa sabar, tapi untuk bersamaku, kata Khidir, nggak sabar. Nah, ini kan nanti dibuktikan dengan 3 cerita yang akan datang. Jadi Khidir bukan menafikan kesabaran Musa, tapi menafikan kesanggupan Musa bersabar bersamanya dalam proses perjalanan dalam 3 kisah. Artinya, wahai Musa, kamu sama orang lain bisa sabar, tapi bersamaku nggak bisa sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana kamu akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan kamu belum punya pengalaman tentang itu? Artinya ini ilmu pengalaman, bukan ilmu teori, bukan ilmu dalam kitab, tapi ilmu dalam perjalanan, dalam pengalaman yang Musa belum pernah dapat. Makanya dikatakan, bagaimana kamu akan sabar atas sesuatu sedangkan kamu belum punya pengalaman yang cukup tentang itu. Pengalaman inilah yang lebih berharga daripada ilmu. Ilmu bisa kita baca, ilmu bisa kita dengar, tapi pengalaman hidup itu lebih dibandingkan dengan ilmu. Bisa jadi orang punya ilmu tapi nggak punya pengalaman. Pengalaman inilah yang lebih berharga. Khidir, dia menggabungkan duanya. Dia punya ilmu, dia punya pengalaman. Dua inilah yang akan diajarkan kepada Musa alaihissalam, ilmu dan pengalaman. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kata Musa, insyaallah aku akan dapati, engkau akan dapati aku sabar. Insyaallah aku akan sabar. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Nah, ini sudah dikasih syarat. Aku akan sabar wahai Khidir. Aku tidak akan bantah apa yang kamu ucapkan. Aku tidak akan mengingkari, menentang apa yang kamu lakukan. Itu 2 syarat yang Musa sendiri yang buat. Aku akan sabar dan aku tidak akan menentang apapun yang kamu lakukan. Setelah itu baru Khidir dari sisinya. Kalau tadi kan dari Musa, sekarang dari Khidir. Qala fa in ittaba'tani, kalau begitu jika engkau mengikutiku, fala tas'alni an syai'in, jangan engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu sampai aku menerangkannya kepadamu. Tadi Musa membuat syarat, aku akan sabar, aku tidak akan menentangmu apa saja yang kamu lakukan. Sekarang Khidir membuat syarat, kalau kamu ingin ikuti aku, jangan kamu tanya apapun yang aku lakukan nanti sebelum aku terangkan. Jadi 2 dari Musa alaihissalam, 1 dari Khidir. Nah, inilah yang akan mewarnai kisah perjalanan Musa alaihissalam bersama Khidir dalam 3 peristiwa. Ketiga inilah yang nanti akan mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana sebenarnya Khidir alaihissalam dan bagaimana Musa alaihissalam. Tapi dari ayat 65 sampai 70 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang korelasi antara rahmat sama ilmu. Kemudian yang kedua, ilmu itu harus menjadi rusda, harus bermanfaat, memberikan hidayah dan mengantarkan kepada jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, ada adab dalam berilmu. Musa selaku murid berlemah lembut kepada Khidir, membuat syarat atas dirinya untuk belajar kepada Khidir. Begitu juga Khidir alaihissalam mensyaratkan kepada Musa bahwa kalau ikuti aku, jangan bertanya sebelum aku jelaskan apa hikmah dari ini semua.
Yang saya muliakan, tentang 3 kisah yang akan dilalui oleh Musa dan Khidir kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.